Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di Ramadan kali ini, di Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, sesuai jadwal yang diberikan oleh panitia kepada kami pada Festival Kultum Ramadan kali ini, kami akan membawakan kultum tentang spirit al-maun untuk kemajuan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maun yang kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang insyaallah artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, pada surat Al-Maun ini adalah spirit gerakan Muhammadiyah. Dari surat Al-Maun ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang dari dulu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang semangatnya, spiritnya bisa terus berkobar dan terus ada hingga 1 abad lebih sampai sekarang ini. Pada ayat-ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah penyadaran dengan sebuah pertanyaan. Allah bertanya dengan sebuah pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang berdusta terhadap agamanya sendiri. Allah menyadarkan kita. Lalu pada ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini juga bermaksud tentang tidak peduli terhadap anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Itu adalah salah satu yang Allah beritahu kepada kita bahwa itu salah satu pendustaan terhadap agama. Lalu pada ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Pada suatu hadis mengatakan orang kaya adalah orang yang bisa makan untuk esok hari. Sementara orang yang miskin adalah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk esok hari, padahal dia sudah bekerja dalam 7 hari. Di sini Allah kembali mengingatkan kepada kita untuk selalu berbagi makanan agar tidak terjadi kelaparan. Lalu pada ayat berikutnya Allah mengingatkan tentang celaka bagi orang yang salat. Maka celakalah bagi orang yang salat. Orang salat beribadah namun celaka. Nah, bagaimana itu? Selanjutnya pada ayat yang kelima Allah menjelaskan kenapa orang salat itu celaka. Yang pertama adalah orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Di sini ada penjelasan
tentang orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Dari mulai sholat tidak tepat waktu, sholat bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak. Semoga kita terhindar dari rasa malas untuk beribadah, dari rasa malas untuk melaksanakan sholat. Sehingga saya mengingatkan diri saya sendiri serta para pemirsa sekalian, seandainya sudah dikumandangkan azan dan tidak ada hal yang terlalu urgent, terlalu darurat untuk ditinggalkan, maka segeralah sholat. Meskipun Allah memberikan kita batasan waktu, sholat itu dari mulai azan, masuknya waktu sholat, hingga datangnya waktu sholat berikutnya. Namun tidak berarti kita menunda-nunda sholat. Allah memberikan kelonggaran kepada kita agar seandainya kita sedang dihadapkan pada suatu hal yang kita tidak bisa menghindar darinya, kita bisa memundurkan sedikit waktu sholat. Bahkan Allah itu maha luas, maha lapang. Seandainya kita dalam perjalanan, seandainya kita dalam waktu yang benar-benar kondisinya sangat padat, Allah memberikan kesempatan kita untuk sholat jamak qashar. Bisa dipilih jamak qasharnya takhir atau takdim. Ibadah bukan memberatkan, namun di sini bukti Allah cinta kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih mau ibadah yang seperti apa. Sungguh di sini Allah membuktikan bahwa Allah Maha Cinta. Selanjutnya pada ayat yang ke-6 tentang orang yang celaka terhadap sholatnya, yaitu orang yang berbuat riya. Riya di sini adalah melakukan perbuatan yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Semoga kita terhindar dari sifat riya, sifat ingin dikenal. Dia sholat rajin beribadah di masjid, rajin sholat tepat waktu, hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Mari kita berlepas dari itu, kita berlepas dari mengharapkan pujian-pujian dari manusia, karena harapan kepada manusia hanya akan mengakibatkan kita kecewa. Maka mari kita khusyukkan hati, mantapkan hati saat sholat, dikarenakan Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat yang ke-7, yang celaka terhadap sholatnya adalah enggan memberikan bantuan. Bantuan di sini sangat luas. Sebagai mufasir mengartikan dengan enggan membayar zakat. Ada pula yang enggan memberikan bantuan pertolongan. Di sini kami juga menyerukan untuk para hadirin sekalian, silakan untuk saling memberikan bantuan. Di Muhammadiyah kami ada lembaga amal zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah Lazismu, yang insya Allah siap melayani umat dalam keperluan zakat, infak dan sedekah, yang insya Allah kami akan tasarufkan kepada zakat sesuai dengan asnafnya, infak, sedekah sesuai dengan program-program prioritas yang Bapak Ibu pemirsa sekalian bisa akses melalui lazismu.org. Kegiatan kami sangat banyak. Silakan untuk nanti
lihat pada kesempatan-kesempatan di belakang, ada kesempatan pula di Festival Kultum Ramadan ini, kultum dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Purworejo oleh Bapak Mansur SPD. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, dari dulu bahkan hingga sekarang, spirit Al-Ma'un ini menjadi spirit semangat warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah dalam melakukan segala kegiatannya. Peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap orang miskin, mengurangi kelaparan, bahkan program-program 100 tahun yang lalu sangat relevan dengan program-program yang kekinian. Seperti yang kita tahu, program yang kekinian ada Sustainable Development Goals, yang salah satunya adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan. Hampir 100 tahun yang lalu, Muhammadiyah sudah perhatian terhadap bidang tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyantuni anak-anak yatim. Bahkan beliau tidak segan-segan melelang barang-barang berharga miliknya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, menggaji guru-guru, menggaji karyawan, kebutuhan-kebutuhan amal usaha, kebutuhan-kebutuhan persyarikatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan amal yang banyak, yang Allah sendiri yang membalasnya. Dan semoga kita, para generasi Al-Ma'un, generasi Muhammadiyah, bisa mengikuti jejak-jejak beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang meniru langkah-langkah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidupnya dalam berkehidupan sehari-hari, mengambil percontohan dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, pemuda Muhammadiyah pada periode kali ini berkomitmen siap bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada untuk mewujudkan spirit Al-Ma'un ini. Spirit mengurangi kemiskinan, mengurangi tanpa kelaparan, memberikan bantuan, bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan, memberikan layanan-layanan yang baik. Insya Allah kita siap bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, sepertinya itu yang bisa kami sampaikan. Kami pasti banyak salah, kami mohon maaf. Pemuda tidak menghadirkan pengalaman-pengalaman masa lalu, namun insya Allah pemuda akan menghadirkan harapan-harapan, cita-cita, perwujudan impian di masa depan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.